Bagaimana jika selama ini kita menyimpan kepercayaan pada sesuatu yang perlahan kehilangan maknanya? Kita bekerja, menabung, dan percaya bahwa nilai dari apa yang kita miliki akan tetap bertahan. Namun di balik itu semua, ada sistem yang terus bergerak, mencetak, mengalirkan, dan tanpa kita sadari, mengikis nilai yang kita pegang setiap hari. Selama bertahun-tahun, dunia hidup dalam satu kesepakatan besar, bahwa uang yang kita gunakan memiliki nilai karena kita semua mempercayainya. Bank berdiri sebagai penjaga, negara menjadi pengatur, dan sistem keuangan berjalan seperti mesin raksasa yang tampak stabil dari luar. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar diam. Ketika krisis datang, ketika ekonomi terguncang, solusi yang diambil seringkali sama. Menambah suplai, memperluas likuiditas, dan menjaga agar sistem tetap hidup. Namun setiap langkah itu membawa konsekuensi. Nilai uang yang seharusnya tetap perlahan berubah. Tidak dalam sekejap, tetapi cukup untuk membuat perbedaan dalam jangka panjang. Di titik inilah, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah benar sistem ini tidak memiliki batas? Apakah benar tidak ada alternatif lain selain mempercayai sesuatu yang bisa berubah sewaktu-waktu? Pertanyaan ini mungkin tidak terdengar besar, namun ia cukup untuk mengguncang dasar kepercayaan yang selama ini dianggap pasti. Lalu, di tengah dunia yang sedang mencari jawaban, muncul sebuah ide yang berbeda. Bukan dari institusi besar, bukan dari negara, melainkan dari seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar kita kenal. Sebuah nama yang hingga hari ini masih menjadi misteri. Satoshi Nakamoto. Ia tidak datang membawa kekuasaan, tidak membawa otoritas, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi sistem lama. Sebuah konsep tentang uang yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Uang yang tidak bergantung pada bank, tidak bergantung pada negara, dan tidak bisa dicetak sesuka hati. Dari sinilah lahir Bitcoin. Sebuah sistem yang berjalan di atas jaringan, bukan di atas kepercayaan kepada satu pihak. Ia tidak memiliki pusat, tidak memiliki pemilik, dan tidak memiliki pintu yang bisa ditutup. Setiap transaksi tercatat, setiap pergerakan transparan, dan setiap unit memiliki batas yang tidak bisa dilanggar. Berbeda dengan sistem yang kita kenal, Bitcoin dibangun di atas satu prinsip sederhana namun kuat. Kelangkaan. Jumlahnya tidak bisa bertambah tanpa batas. Ia tidak bisa dimanipulasi dengan keputusan sepihak, dan justru disitulah letak kekuatannya. Awalnya banyak yang meragukan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat, tidak dipegang secara fisik, bisa memiliki nilai? Bagaimana mungkin sistem tanpa pusat bisa dipercaya? Namun seiring waktu, pertanyaan itu mulai berubah. Bukan lagi apakah ini mungkin, tetapi apakah ini akan menjadi masa depan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, semakin banyak orang mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam Bitcoin. Ia bukan hanya teknologi, ia menjadi simbol. Simbol dari ketidakpercayaan terhadap sistem lama, sekaligus harapan terhadap sesuatu yang baru. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari komunitas kecil hingga akhirnya menarik perhatian dunia yang lebih luas. Dari individu yang penasaran hingga institusi yang mulai mempertimbangkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat fenomena ini begitu menarik. Bahwa untuk pertama kalinya, dunia dihadapkan pada pilihan. Tetap bertahan pada sistem yang sudah ada atau mulai mempertimbangkan sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Sebuah pergeseran yang tidak hanya tentang uang, tetapi tentang kepercayaan. Tentang siapa yang memiliki kendali, dan tentang bagaimana masa depan akan dibentuk oleh pilihan yang kita ambil hari ini. Karena mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekadar lahirnya aset baru, melainkan awal dari perubahan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan bersama ruang retrospektif, kita akan mencoba memahami ini semua jauh ke dalam. Pada awalnya, Bitcoin hanya hidup di pinggiran. Ia menjadi ruang bagi mereka yang mempertanyakan sistem, bagi mereka yang mencari alternatif, dan bagi mereka yang percaya bahwa uang tidak harus selalu berada di bawah kendali satu otoritas. Namun seperti banyak perubahan besar lainnya, sesuatu yang dimulai dari pinggiran seringkali justru bergerak menuju pusat. Perlahan, perhatian mulai datang. Bukan hanya dari individu, tetapi dari mereka yang sebelumnya berdiri kokoh di dalam sistem itu sendiri. Perusahaan besar mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat fluktuasi harga, tetapi melihat potensi perlindungan terhadap sesuatu yang selama ini tidak bisa mereka kendalikan, yaitu inflasi. Dalam dunia bisnis, menjaga nilai adalah hal yang sangat penting. Ketika uang yang disimpan perlahan kehilangan daya belinya, maka mencari alternatif menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Disinilah Bitcoin mulai masuk sebagai kemungkinan baru. Sebuah aset yang tidak bisa dicetak,
tidak bisa dikendalikan secara sepihak, dan memiliki batas yang jelas. Fenomena ini menciptakan perubahan cara pandang. Jika sebelumnya Bitcoin dianggap sebagai eksperimen, kini ia mulai dilihat sebagai alat lindung nilai, sebuah tempat untuk menyimpan nilai di tengah ketidakpastian yang terus meningkat. Dan ketika satu perusahaan mulai masuk, yang lain mulai memperhatikan. Ketika beberapa mulai bergerak, yang lain mulai mempertimbangkan. Namun perubahan terbesar tidak berhenti di sana. Dunia mulai menyaksikan sesuatu yang lebih mengejutkan. Negara yang selama ini menjadi pusat dari sistem keuangan mulai melirik sesuatu yang berada di luar kendali mereka sendiri. Sebuah paradoks yang sebelumnya sulit dibayangkan. Bagi sebuah negara, keputusan untuk mendekati Bitcoin bukanlah hal kecil. Ia bukan sekedar keputusan ekonomi, tetapi juga keputusan politik. Karena di dalamnya ada pertanyaan tentang kedaulatan, tentang kontrol, dan tentang masa depan sistem yang selama ini mereka bangun. Mengapa sebuah negara mau mempertimbangkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan? Jawabannya mungkin terletak pada kondisi dunia yang terus berubah. Ketika tekanan ekonomi meningkat, ketika mata uang mengalami ketidakstabilan, dan ketika kepercayaan terhadap sistem lama mulai goyah, maka mencari alternatif menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi seperti ini, Bitcoin muncul bukan sebagai pengganti langsung, tetapi sebagai pelengkap. Sebuah cadangan baru, sebuah opsi lain, sebuah bentuk perlindungan terhadap risiko yang tidak bisa dihindari. Ia menjadi seperti jangkar di tengah laut yang tidak selalu tenang. Namun di balik semua itu, ada dinamika yang lebih dalam. Ketika perusahaan dan negara mulai membeli Bitcoin, mereka tidak hanya membeli aset. Mereka secara tidak langsung mengakui bahwa ada sesuatu dalam sistem lama yang tidak lagi sepenuhnya bisa diandalkan. Pengakuan ini mungkin tidak diucapkan secara terbuka, tetapi terlihat dari tindakan, dari keputusan untuk mengalokasikan sebagian nilai ke dalam sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak penting, dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Dan seperti setiap perubahan besar, langkah ini membawa reaksi. Ada yang melihatnya sebagai inovasi, ada yang melihatnya sebagai ancaman, ada yang menyambut, ada yang menolak. Dunia terbelah dalam cara pandangnya. Namun justru disitulah kita melihat betapa besar dampak dari perubahan ini. Di satu sisi, Bitcoin dipandang sebagai kebebasan, sebuah sistem yang tidak bergantung pada siapapun. Di sisi lain, ia juga dipandang sebagai risiko, sesuatu yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dihentikan, dan tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Ketegangan antara dua pandangan ini menciptakan narasi yang terus berkembang. Setiap kenaikan harga menarik perhatian. Setiap penurunan menimbulkan keraguan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap berjalan, adopsi. Adopsi tidak selalu terlihat dramatis. Ia seringkali terjadi secara perlahan, melalui keputusan kecil yang kemudian terakumulasi menjadi sesuatu yang besar. Dari individu ke perusahaan, dari perusahaan ke institusi, dan dari institusi ke negara. Fenomena ini juga mulai terasa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, di mana generasi baru mulai melihat Bitcoin dengan cara yang berbeda. Nama seperti Timothy Ronald menjadi salah satu contoh bagaimana aset digital mulai masuk ke dalam percakapan yang lebih luas. Bukan lagi sekedar tren, tetapi sebagai bagian dari perubahan cara pandang terhadap nilai dan kepemilikan. Namun penting untuk dipahami, bahwa apa yang terjadi bukanlah perubahan yang sederhana. Ia adalah pergeseran dalam cara manusia memahami uang itu sendiri. Dari sesuatu yang dikendalikan, menjadi sesuatu yang terdesentralisasi. Dari sesuatu yang bisa diubah, menjadi sesuatu yang memiliki batas. Di titik ini kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa Bitcoin bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang kepercayaan. Tentang kemana manusia akan menaruh keyakinannya di masa depan. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah Bitcoin akan bertahan atau tidak, tetapi seberapa jauh perubahan ini akan berjalan, seberapa besar dampaknya terhadap sistem yang sudah ada, dan apakah dunia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya. Pada titik tertentu, setiap perubahan besar selalu memunculkan pertarungan yang tidak terlihat. Bukan hanya pertarungan kekuatan, tetapi pertarungan makna.
Apa yang sebenarnya disebut sebagai nilai, siapa yang berhak menentukan, dan bagaimana sesuatu yang tidak berwujud bisa dipercaya oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Selama ini, nilai uang dibangun di atas kepercayaan yang terpusat. Kita percaya karena ada institusi yang menjaminnya. Kita menerima karena ada sistem yang mengaturnya. Namun ketika Bitcoin hadir dengan cara yang berbeda, pertanyaan itu kembali muncul dalam bentuk yang lebih mendasar. Bagaimana jika nilai tidak lagi ditentukan oleh satu pihak? Bagaimana jika kepercayaan tidak lagi bergantung pada otoritas, melainkan pada jaringan yang tersebar? Dalam sistem seperti ini, tidak ada pusat yang bisa mengubah aturan, tidak ada tangan yang bisa mengintervensi secara sepihak, semua berjalan berdasarkan kesepakatan yang tertanam dalam sistem itu sendiri. Disinilah letak keunikan sekaligus kontroversi Bitcoin. Ia menawarkan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar ada dalam sistem keuangan modern. Sebuah bentuk kepastian yang tidak berasal dari kekuasaan, melainkan dari keterbatasan yang tidak bisa dilanggar. Namun, kepastian itu datang dengan harga. Tanpa otoritas pusat, tidak ada perlindungan seperti yang biasa kita kenal. Tidak ada lembaga yang bisa membatalkan kesalahan, tidak ada pihak yang bisa mengembalikan sesuatu yang hilang. Dalam sistem ini, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pengguna. Bagi sebagian orang, ini adalah kebebasan. Bagi yang lain, ini adalah risiko yang terlalu besar. Perbedaan cara pandang ini menciptakan jurang yang semakin dalam antara mereka yang melihat Bitcoin sebagai masa depan dan mereka yang menganggapnya sebagai ancaman. Di sisi lain, dunia yang lebih besar mulai ikut masuk ke dalam permainan ini. Ketika perusahaan dan negara mulai mengakumulasi Bitcoin, mereka tidak hanya menjadi pengguna, mereka menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dan kehadiran mereka membawa dinamika baru. Sebuah sistem yang awalnya dibangun untuk menjadi alternatif dari kekuatan besar, kini mulai diisi oleh kekuatan besar itu sendiri. Ini menciptakan paradoks yang menarik. Apakah Bitcoin tetap menjadi simbol kebebasan jika ia dimiliki oleh institusi besar? Ataukah justru ia sedang berubah menjadi bagian dari sistem yang dulu ingin ia gantikan? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang sederhana, karena pada kenyataannya, setiap sistem yang tumbuh akan selalu beradaptasi dengan kekuatan yang ada di sekitarnya. Bitcoin tidak berada di ruang hampa. Ia hidup di dunia yang sama, di mana kepentingan, kekuasaan, dan strategi tetap memainkan peran penting. Di tengah dinamika ini, muncul juga fenomena lain yang tidak kalah menarik. Narasi. Cara Bitcoin dipahami, dijelaskan, dan dipromosikan menjadi bagian dari pertarungan itu sendiri. Ada yang melihatnya sebagai emas digital, ada yang melihatnya sebagai gelembung, ada yang melihatnya sebagai revolusi, dan ada yang menganggapnya hanya ilusi. Narasi ini membentuk persepsi, dan persepsi pada akhirnya mempengaruhi keputusan. Ketika cukup banyak orang percaya, nilai itu menguat. Ketika ragu-ragu muncul, nilai itu bisa tergoncang. Dalam hal ini, Bitcoin tidak hanya bergerak berdasarkan logika ekonomi, tetapi juga berdasarkan psikologi manusia. Disinilah kita mulai melihat bahwa nilai bukan hanya soal angka, ia adalah hasil dari kepercayaan kolektif, sebuah kesepakatan yang tidak tertulis, namun memiliki dampak yang sangat nyata. Bitcoin memperlihatkan hal ini dengan cara yang sangat jelas. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, bahwa sistem lama tidak akan diam. Ketika sesuatu yang baru mulai mengganggu keseimbangan, reaksi akan muncul. Regulasi mulai dibentuk, aturan mulai diperketat, dan upaya untuk mengendalikan mulai terlihat. Ini bukan sekedar penolakan, ini adalah bentuk adaptasi. Sistem lama mencoba memahami, mencoba menyesuaikan, dan dalam beberapa kasus, mencoba mengintegrasikan sesuatu yang sebelumnya dianggap asing. Pertarungan ini tidak selalu terlihat sebagai konflik terbuka. Ia seringkali terjadi dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk regulasi, dan dalam cara sistem itu berkembang. Namun dampaknya bisa sangat besar, karena dari sinilah arah masa depan akan ditentukan. Apakah Bitcoin akan tetap menjadi alternatif yang berdiri sendiri, ataukah ia akan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar? Ataukah mungkin keduanya akan berjalan berdampingan, menciptakan keseimbangan baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa yang sedang terjadi bukan hanya tentang satu teknologi. Ini adalah tentang perubahan dalam cara manusia memahami nilai, kepercayaan, dan kekuasaan. Sebuah perubahan yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga cara kita melihat dunia. Dan ketika nilai mulai diperebutkan, yang dipertaruhkan bukan hanya angka, yang dipertaruhkan adalah arah dari masa depan itu sendiri. Kisah tentang Bitcoin bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang investasi, dan bukan hanya tentang keuntungan. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Sebuah proses panjang tentang bagaimana manusia terus mencari cara untuk menyimpan nilai, menjaga kepercayaan, dan memahami apa arti dari uang itu sendiri. Selama ribuan tahun, manusia telah mencoba berbagai bentuk. Dari barter, emas, hingga uang kertas, semuanya lahir dari kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk percaya. Namun setiap bentuk yang pernah ada selalu memiliki kelemahannya sendiri. Selalu ada celah, selalu ada batas, dan selalu ada momen di mana kepercayaan itu mulai goyah. Bitcoin hadir di tengah perjalanan panjang itu. Ia bukan akhir, melainkan salah satu titik dalam evolusi yang terus bergerak. Sebuah eksperimen besar yang untuk pertama kalinya mencoba memisahkan uang dari kekuasaan. Menciptakan sistem yang tidak bergantung pada siapapun, tetapi bergantung pada aturan yang tidak bisa diubah. Namun seperti semua eksperimen besar, hasilnya tidak pernah benar-benar pasti. Ada kemungkinan bahwa Bitcoin akan menjadi fondasi baru dalam sistem keuangan global. Sebuah standar yang diadopsi secara luas, yang mengubah cara dunia bertransaksi dan menyimpan nilai. Namun ada juga kemungkinan lain, bahwa ia hanya akan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Sebuah pelengkap, bukan pengganti. Atau bahkan bahwa ia akan menghadapi tantangan yang pada akhirnya membatasi pertumbuhannya. Ketidakpastian ini bukan kelemahan, justru disitulah letak realitasnya. Dunia tidak pernah bergerak dalam satu arah yang lurus. Ia penuh dengan percabangan, penuh dengan kemungkinan, dan penuh dengan pilihan yang tidak selalu jelas hasilnya. Di tengah semua itu, satu hal mulai terlihat dengan lebih jelas, bahwa yang sebenarnya sedang berubah bukan hanya bentuk uang, tetapi cara manusia melihat kepercayaan itu sendiri. Dari sesuatu yang diberikan kepada institusi, menjadi sesuatu yang mulai dipertanyakan. Dari sesuatu yang dianggap pasti, menjadi sesuatu yang mulai dipikirkan ulang. Perubahan ini mungkin tidak terasa oleh semua orang. Ia tidak selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, namun dampaknya perlahan mulai merambat. Dalam cara orang berbicara tentang uang, dalam cara perusahaan menyimpan nilai, dan dalam cara negara mempertimbangkan masa depan mereka. Ketika perusahaan mulai mengalihkan sebagian asetnya, ketika negara mulai mempertimbangkan cadangan baru, dan ketika individu mulai mencari alternatif, semua itu menunjukkan satu hal yang sama, bahwa kepercayaan sedang bergerak. Namun kemana arah pergerakan itu tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Apakah dunia akan benar-benar beralih ke sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi? Ataukah akan muncul bentuk baru yang menggabungkan sistem lama dan sistem baru? Ataukah justru akan terjadi sesuatu yang sama sekali tidak kita bayangkan hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang sederhana. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh satu ide, satu teknologi, atau satu keputusan. Ia ditentukan oleh jutaan pilihan kecil yang diambil oleh manusia setiap hari. Dan disinilah kita kembali pada hal yang paling mendasar, bahwa uang, dalam bentuk apapun, pada akhirnya hanyalah cerminan dari kepercayaan. Ia memiliki nilai bukan karena bentuknya, tetapi karena kita semua sepakat untuk mempercayainya. Jika kepercayaan itu berubah, maka nilai pun akan berubah. Jika cara kita melihat dunia berubah, maka sistem yang kita bangun juga akan ikut berubah. Bitcoin hanyalah salah satu bentuk dari perubahan itu. Sebuah sinyal bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya puas dengan apa yang sudah ada. Namun apakah ia akan menjadi jawaban atau hanya menjadi bagian dari perjalanan? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Dan mungkin pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Bitcoin akan menggantikan sistem yang ada, tetapi apakah kita sebagai manusia benar-benar siap untuk mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Karena dunia mungkin tidak sedang mengganti uang, dunia sedang mengganti kepercayaan.